Kenalkan, nama saya Gede Ngurah Surya Hadinata, panggil Ngurah Surya. Nah, saya adalah Ketua Perkumpulan Pelatih Indonesia Provinsi Bali dan juga di pengurus pusat sebagai Korwil Bali NTB EDT. Nah, kemudian di Bali Pack ini saya sendiri adalah bisa dikatakan foundernya, bahwa penyelenggaraan Bali Pack adalah mungkin satu-satunya kegiatan pelatih tahunan yang ada di Indonesia. Ya. Bali Pack, Bali Pelatih Exhibition, dan skala Bali Pack ini adalah pameran regional, nasional, dan untuk saat ini adalah pameran internasional, yaitu pameran Indonesia-India. Dalam rangka juga 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-India. Filateli itu adalah hobi atau kegiatan mengumpulkan, mempelajari, dan merawat perangko dan hal-hal yang berhubungan dengan perangko dan pemerangkuan. Kelihatan sederhana mengumpulkan perangko, tapi filateli sebenarnya sangat luas. Ada istilahnya timbrologi. Timbrologi itu diakui sebagai ilmu tentang filateli. Karena filateli tidak hanya sederhana mengumpulkan, tapi ada histori, ada sejarah, kemudian ada desain, seni, kemudian ada peradaban, kemudian ada nilai-nilai, kemudian ada hubungan beberapa negara, hubungan lintas batas, lintas negara. Nah, filateli itu pada dasarnya ada sebuah hobi, tetapi dia ada sebuah kegiatan yang sebenarnya multidimensi, multi ruang, yang membuat orang kenapa dia ikut dalam sebuah kegiatan yang namanya filateli. Perangko adalah dasar dari filateli. Nah, produk turunan dari perangko itu ada namanya sampul hari pertama first day koper, ada cari kenangan, ada kartu pos berperangko, ada sampul surat berperangko. Jadi tidak hanya perangko saja, ada variasinya. Perangko pun demikian, ada perangko definitif, komemoratif, charity stamp, dan lain sebagainya. Ada overprint dan selain-lain dengan teknik cetak yang bermacam-macam. Salah satu contoh koleksi filateli dalam kelas atau golongan postal stationery. Jadi benda pos bercetakan perangko, dan ini adalah salah satu sejarah. Ya, kita bisa belajar sejarah Indonesia di sini. Diceritakan tentang benda pos bercetakan perangko dalam kurun 1874 sampai 1900. Jadi pada masa itu sudah ada mendapat percetakan perangko. Di awal-awal perangko atau filateli yang tampil pasti kepala negara. Ya, tentu pemimpin tertinggi waktu itu adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ditampilkan dalam koleksi. Nah, inilah salah satu bagian dari filateli yang tidak hanya perangko tapi benda pos bercetakan perangko. Lebih khususnya ini disebut postal stationery. Ada postal history, sejarah pos, kita bisa lihat. Ada tematik filateli, ada tradisional filateli, ada revenue, ada maksimal. Nah, seperti di musik ada pop, jazz, dangdut, di filateli juga demikian, sesuai dengan minat bakat kolektor itu sendiri. Nah, berikut ini adalah salah satu koleksi filateli yang menampilkan joint issue of stamp atau penerbitan bersama. Ya, dalam hal ini penerbitan antara Indonesia dengan negara terdekat, negara tetangga. Nah, ini menunjukkan bahwa perangko tidak sekedar alat komunikasi, tapi sebuah lambang diplomasi. Ya, lambang diplomasi persahabatan antar negara. Nah, pada pengertian joint issue stamp itulah pada saat bersamaan, misalnya dia terbit tanggal 1 Januari, di Indonesia terbit, di negara yang sama juga terbit, dan menampilkan perangko tema yang mirip misalnya seperti Indonesia Australia terbit tahun 96, ya, menampilkan kuskus kedua negara. Jadi ini Indonesianya, ya, Indonesia. Kemudian yang ini Australia, ya, bisa dilihat Republik Indonesia, di bawahnya Australia. Jadi gambarnya mirip, cuma penerbitnya berbeda, ini penerbitan bersama. Jadi di sini dapatkan tentang fauna khas dari kedua negara. Kemudian berikutnya Indonesia Slovakia. Nah, ini namanya benda filateli uncut yang
yang bersambung tidak dipotong. Ya. Menampilkan wayang golek. Berarti di Slovakia juga ada tradisi wayang. Ya, seperti ini. Kemudian jadi isu Indonesia China. Ya. Nah, kalau biasanya beberapa joint isu itu menampilkan citra Bali. Indonesia China tapi gambarnya adalah Barong Bali. Jadi Bali small but jendelanya Indonesia, ya, untuk mewakili penerbitan bersama ini dipakai image Barong Bali, sedangkan dari Cina-nya dari ada tempel, ada Barong. Nah, berikutnya Indonesia Jepang, ya, ada Candi Prambanan, kemudian Jepangnya tempel di Jepang. Kemudian Indonesia Iran, ya, dicari kemiripan kedua negara. Nah, ini Indonesia Singapura, ya, untuk luar Singapura dia tampilkan merlayan, sedangkan Indonesia-nya lagi Bali, Tugu Singa Ambara Raja. Nah, ini Indonesia Malaysia juga Indonesia, ya, Indonesia. Ya, Indonesia South Korea dengan Korea Selatan, ya, dari Barongnya. Dan Indonesia dengan Meksiko. Di sini lebih banyak ke fauna. Jadi harimau Indonesia, harimau Meksiko. Berikutnya, nah, people terbitan Korea Utara. Bagaimana Korea Utara menerbitkan perangko mereka itu dengan gambar Bung Karno. Kita tahu tidak gampang sebuah negara menerbitkan perangko yang menggambarkan kesedihan dari negara lain. Berarti Indonesia itu punya power yang besar sehingga sampai harus diperlakukan di negara tersebut. Nah, ini Indonesia Thailand. Nah, ini Indonesia Thailand sekali lagi menampilkan tentang Ramayana. Nah, di bawah ini adalah Ramayana versi, katakanlah tanda kutip versi Bali. Di atasnya Ramayana versi Thailand. Jadi kalau kita di Bali melihat Hanuman seperti ya yang biasa kita lihat, kalau jangan heran kalau di Thailand juga sama walaupun penggambarannya berbeda, tapi itu adalah Hanuman. Ya. Nah, ini ada yang bentuk cetak silvernya. Nah, ini seperti ini juga. Karena dia tampilkan ukiran Bali untuk menunjukkan Indonesia. Ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana semangsih Bali, kebudayaan Bali, tradisi Bali menjadi citra Indonesia di dunia internasional. Perangko itu adalah security printing, ya, benda bercetakan yang resmi diterbitkan oleh sebuah negara. Sebuah negara yang berdaulat, salah satunya lah memiliki perangko. Selain itu ada mitrai, ada tapon batas, ada mata uang. Jadi perangko ini adalah barang yang sangat berharga. Selain dia sebagai alat pembayaran, ya di zaman dulu perangko dominan sebagai alat komunikasi, alat bayar. Orang beli perangko, tempelkan di surat, itu artinya dia sudah membayar dan suratnya diantarkan oleh Pak Pos. Nah, zaman sekarang ketika zaman teknologi, perangko tetap dicetak, ya, karena dia mendokumentasikan mereka sejarah sebuah bangsa. Tentu dengan jumlah cetak yang lebih sedikit. Kalau tahun 64, satu seri Bung Karno itu terbitnya 300 juta keping. Bayangkan. Padahal penduduk Indonesia itu mungkin kurang dari 200 juta. Berarti nomor satu media komunikasi adalah perangko. Nah, sekarang tidak begitu banyak, 300.000 keping. Tapi tetap eksis dijalankan. Nah, saya sudah bepergian ke beberapa negara. Ya, mungkin di Indonesia jangan digunakan perangko, tapi seperti di India, seperti di Malaysia, Thailand, mereka tetap menggunakan perangko untuk pengiriman register mail. Jadi register mail itu adalah sudah tercatat. Di beberapa negara masih menggunakan dengan perangko, sehingga perangko itu umum dilihat gitu loh, seperti zaman dulu, ya, orang biasa melihat perangko, tidak seperti sekarang hanya pelatih saja yang mungkin mengkoleksi perangko. Filatel ini adalah tidak sekedar hobi, tetapi adalah bagian dari lambang sebuah negara. Bahkan di zaman lampau, negara-negara yang ingin merdeka, negara kecil di peta itu, dia menggunakan perangko sebagai alat propaganda. Ya, karena itu menandakan dia eksis.
Jadi filateli itu adalah lambang negara, jadi perlu dipelajari. Dalam filateli juga ada karena dia lambang negara, karena dia security printing, disebut dengan paper ambassador. Tentu yang ditampilkan dalam perangko itu adalah konten dari negara tersebut. Ya, kalau global kontennya bisa dari banyak negara, tapi filateli seperti contoh perangko Borobudur, gambar Borobudur otomatis itu dari Indonesia. Jadi di sanalah masyarakat generasi muda belajar sejarah negara tersebut, di samping nilai seni, apresiasi, dan lain sebagainya. Kalau dari segi penggunaannya, ada perangko umum, ada perangko khusus. Ada namanya perangko definitif. Perangko definitif adalah perangko yang dicetak semata-mata untuk kepentingan pemberangkuan. Ya, jadi misalnya perlu perangko 5.000, nilai 5.000 dibuat perangko 5.000. Karena perangko ini pengganti uang tunai. Kedua, ada namanya perangko komemoratif atau perangko peringatan yang diterbitkan untuk memperingati sebuah kejadian. Misalnya ada Asian Games di Jakarta tahun 64 dibuat perangko. Ada konferensi FATA di Bali tahun 74 dibuat perangko. Ada pelantikan presiden baru dibuatkan perangko. Berikutnya ada perangko spesial. Special step, perangko istimewa. Tujuannya untuk mempromosikan sebuah peristiwa atau event. Misalnya mempromosikan objek wisata baru, dibuatkan perangko. Berikutnya ada namanya perangko amal, charity stamp. Perangko dengan tambahan nilai tertentu yang digunakan untuk menggali dana, misalnya ada korban banjir, gunung meletus, berapa kali diterbitkan perangko amal. Nah itu ada lagi perangko khusus, perangko militer, kemudian perangko label, perangko koin, dan lain sebagainya. Seperti itu. Di masyarakat filatelis, perangko pertama di Indonesia diakui 1 April 1864. Ketika pada masa pemerintahan Hindia Belanda bergambar Raja William, itulah penggunaan perangko pertama di Indonesia. Pertama di dunia, 6 Mei 1840, kemudian menyebar ke beberapa negara, dan akhirnya di Indonesia 1864. Lebih awal perangko Hindia Belanda Indonesia dibandingkan dengan negara yang lain di negara tetangga lah, Australia misalnya. Tapi perangko yang benar-benar dicetak oleh pemerintah Republik Indonesia adalah tahun 46, ya, bergambar banteng, setelah Indonesia merdeka. Ya, tapi yang diakui sebagai pertama adalah pada zaman masa Hindia Belanda, karena pada saat itu administrasi pos sudah berjalan. Cuma karena penguasanya memang Hindia Belanda waktu tersebut. Nah, kemudian ada juga perangko revolusi, perangko zaman perangko 3 negara, seperti tahun 45 kita sudah merdeka, tetapi masih ada agresi militer Belanda, masih ada beberapa orang Jepang dari pos. Jadilah sangat istimewa dari sudut filateli. Dalam satu masa ada 3 negara dalam perangko tersebut. Jadi perangko Hindia Belanda dicetak tindih huruf Jepang, kemudian dicoret di situ tulisan Republik Indonesia. Di mata filateli sangat istimewa sekali. Nah, karena kita berlangsung di bulan November adalah Hari Pahlawan, kemudian kita ini juga karena dalam rangka hubungan Indonesia-India, kita pilih tema yang bisa mewakili kekerabatan tersebut. Dan Ramayana adalah sebuah sejarah, sebuah kisah, sebuah epos yang saya yakinkan ada hampir di semua belahan dunia. Dan juga karena berdekatan dengan Dipawali, ya, jadi kita juga tampil tema Ramayana. Tapi yang lebih besar dari itu adalah kita ingin nilai-nilai Ramayana itu juga dikenal oleh para filatelis. Tentu perangko bertema Ramayana sudah terbitkan jauh sebelum ini. Tahun 61 pemerintah Indonesia sudah menerbitkan tema Ramayana. Tahun 71 juga Ramayana. Dan di dalam buku Bali on Stem, kalau bicara tentang perangko yang bernafaskan Hindu di Indonesia, kalau tidak Mahabharata ya Ramayana. Saya yakin di Bali juga seperti itu, baik antara Ramayana atau Mahabharata. Dan itulah tujuan kita
bagaimana nilai Ramayana itu bisa dimaknai oleh para filatelis dan juga para pengunjung pameran yang hadir di pameran ini. Bisa mereka bisa melihat visualisasi kisah Ramayana, sejarah Ramayana dalam kepentingan pelaku dan modal filateli yang lain. Ini koleksi yang sangat khusus sekali. Balipek kali ini bertemakan menyambut Hari Pahlawan juga. Dan lebih khususnya pahlawan seluruh umat manusia itu Sri Ram. Nah, ini ada salah satu koleksi yang sengaja jauh-jauh dari India, ya, dari India Utara, ikut dalam Balipek dalam kelas One Frame Exhibit. One Frame Exhibit itu artinya 16 lembar kertas peraga. Dan lebih khususnya dia tentang tematik filateli. Kolektornya ini adalah seorang yang sudah benar-benar dia begitu tekun dalam berfilateli, ya. Saya dapat informasi dari yang membawa koleksinya. Ini bercerita tentang Ramayana, ya, bagaimana kebaikan mengalahkan kejahatan. Dan yang luar biasanya di halaman pertama si kolektor menampilkan sampul hari pertama Pesdai Koper dari Indonesia yang berisikan perangko sendera tari Ramayana, ya, dikirim dari Jakarta di Indonesia, ya, yang ada capnya ke Zurich, sebuah negara di Eropa. Dan sebelum dia audien mengamati cerita ini, bisa membaca plan exhibitnya dan misalnya dia sebutkan Ramayana, Indonesia Ramayana, karakteristik. Kemudian dia cerita tentang Balakanda, Ayodhya-kanda. Intinya sejarah Ramayana dijelaskan, didisplaykan melalui benda-benda filateli. Salam Pramuka. Di sini saya perkenalkan, saya I Gusti Putu Balarama Raditya dari SMA 1 Belah Batu. Di sini saya juga sebagai anggota dari Saka Filateli. Di sini saya juga sebagai volunteer dalam acara Bali Philately Exhibition yang ke-11. Nah, jadi kenapa saya ingin jadi volunteer? Saya ingin menambah wawasan di bidang, khususnya bidang perfilatelian. Di sini kami juga selain mengetahui tentang filateli, kita dapat menambah teman, bertemu dengan teman-teman yang lain, berinteraksi dengan banyak orang. Selain itu kita belajar tentang menyelenggarakan event. Nah, emang saya suka filateli. Di sini juga saya menampilkan koleksi-koleksi saya. Saya menampilkan 3 koleksi saya. Yang pertama judulnya Pengalamanku Ikut Pramuka. Yang kedua Indonesia USTEM is Wonderful. Yang ketiga tentang transportasi. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam Pramuka, perkenalkan nama saya Nika Demi Susanti. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Belah Batu. Alasan saya mengikuti filateli ini ingin menambah wawasan, nambah teman, nambah lebih mendalam kegiatan filateli dan lebih mendalam apa itu filateli. Harapan saya untuk kedepannya filateli itu semoga makin sukses, semakin diketahui banyak orang dan meluas di kalangan remaja dan semakin sukses selalu. Ya, segitu aja. Terima kasih. Salam Pramuka. Akan menjadi penghargaan yang besar buat kami apabila Anda berkenan membagikan link video ini kepada orang-orang terdekat. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe untuk menonton video dan podcast terbaru kami setiap minggu. Pastikan topik-topik pilihan yang segar dari Hindu Times Channel selalu ada di layar ponsel Anda.